Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan struktur dalam dan luar tumbuhan. Struktur dan fungsi akar. Akar adalah organ tumbuhan yang kebanyakan berada di bawah tanah, tumbuh ke pusat bumi dan menunjukkan air yang warnanya keputihan atau kekuningan yang panjang dan meruncing. Struktur akar dapat dilihat morfologi dan anatomi. Morfologi struktur luar akar maupun atau anatomi struktur dalam akar, epidermis, korteks, dan endodermis. Fungsi akar ada dua, yaitu menambatkan tumbuhan pada tanah atau media tumbuhnya, menyerapkan air dan mineral dalam tanah dan media tumbuhnya. Sifat akar ada beberapa. Yang pertama, bagian tumbuhan yang biasanya terdapat di dalam dengan arah tumbuh ke pusat bumi menuju ke air. Tidak terbuku, jadi juga tidak beruas dan tidak mendukung daun-daun atau sisi. Warna tidak hijau, biasanya keputihan dan kekuningan. Peran akar bagi kehidupan manusia ada tiga. Yang pertama, sebagai penyediaan makanan atau obat herbal maupun bahan bakar kayu. Jenis akar secara umum ada dua jenis akar, yaitu satu, akar serabut. Akar serabut berbentuk seperti serabut. Ukuran akar serabut rela tumbuh di batang. 2. Akar tunggang. Akar tunggang adalah akar yang terdiri atas satu akar besar merupakan kelanjutan batang. 5. Susunan akar dikotil. Akar tumbuhan dikotil pada umumnya tersusun atas bagian epidermis, endodermis, dan silidermis pusat sel. A. Epidermis tersusun atas sel berbanding tipis, mengikuti berkutikula dan dapat rapat. B. Korteks. Korteks akan menepati sebagian besar akar. 6. Susunan akar tumbuhan monokotil. A. Endodermis sering berbentuk dinding sekunder yang tebal, mudah dikenali pada penampang melintang akar dengan pewarnaan. B. Pertumbuhan xilem adalah berhenti sebelum bagian pusat, berbentuk jalur-jalur xilem, tidak berbentuk binang melainkan satu ikatan. Struktur bunga. Fungsi bunga yang utama adalah sebagai alat pengembang generatif. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang didahulukan perbuahan. Pada tumbuhan berbunga, pembuahan yang terjadi didahului dengan penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya kepala serbuk sari ke kepala putik. Bagian bunga yang paling menarik adalah mahkota. Mahkota yang indah dan bau menyengat menarik perhatian serangga, seperti kupu-kupu, kembang, dan lebah. Akibatnya, tanpa disadari, proses penyerbukan terjadi. Peran bunga dalam kehidupan manusia. 1. Bunga dapat dimanfaatkan sebagai hiasan. 2. Bunga dapat dimanfaatkan sebagai perlengkapan upacara adat. 3. Bunga dapat dimanfaatkan sebagai alat bahan rempah-rempah. 4. Sebagian bunga dapat dimanfaatkan menjadi obat-obatan. Struktur batang pada tumbuhan bagian dalam. Bagian tumbuhan yang menghubungkan akar dengan daun dan berfungsi untuk mendukung tumbuhan, serta mengangkut air, nutrisi, dan hasil fotosintesis. Bagian struktur pada bagian luar. Kulit atau kulit batang, lapisan pelindung luar batang tumbuhan yang dapat terdiri dari kulit keras, misalnya pada pohon, atau kulit tipis, misalnya pada pohon tanaman herba. Ada juga struktur batang pohon tumbuhan bagian luar, yaitu ada batang tumbuhan kayu dan batang tumbuhan herba. Dan struktur batang pada tumbuhan bagian dalam ada yang dikotil dan monokotil. Yang dikotil ada epidermis, korteks, endodermis, silinder pusat stele. Ada yang monokotil, epidermis, korteks, stele, empulur. Fungsi batang adalah sebagai penopang tumbuhan sehingga membuat tumbuhan tetap bisa terdiri dari tegak.
dengan tegak. Manfaat daun yang utama yaitu tempat terjadinya fotosintesis pada tumbuhan, di mana pada tumbuhan dikotil fotosintesis terjadi di jaringan parenkim, dan untuk tumbuhan monokotil fotosintesis terjadi di jaringan spons, sebagai tempat pengeluaran air melalui proses transportasi dan gutasi, sebagai bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menyerang oksigen dari udara. Di sini ada struktur bagian dalam daun, ada juga struktur bagian luar. Struktur bagian dalam daun ada epidermis, jaringan mesofil ada dua, jaringan palisade dan jaringan spons. Bekas pembuluh angkut yang dari mana ada xilem dan floem daun dan jaringan tambahan daun. Ada bagian daun dikotil berdasarkan struktur dalamnya seperti epidermis, kutikula, stomata, mesofil, dan urat daun. Ada juga bagian daun monokotil berdasarkan struktur dalamnya seperti epidermis, stomata, mesofil, dan urat daun. Biji bermula dari bakal biji merupakan alat perkembangbiakan generatif. Di dalam biji terdapat calon individu baru yang disebut embri, berfungsi dalam proses produksi tumbuhan seperti penyerbukan dan sebagainya. Pada umum, biji terdapat lembaga atau calon tumbuhan merupakan alat perkembangbiakan utama pada tumbuhan biji. Cukup sekian hasil kerja kelompok kami. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.